Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Pada kesempatan hari ini, saya Andika Dwi Hardana, calon guru penggerak angkatan 9 dari SDN Wonokusumo 443 Surabaya, kelas 245. Hari ini, saya akan melaksanakan kegiatan aksi nyata 1.4, yaitu diseminasi implementasi budaya positif di sekolah. Kegiatan hari ini saya laksanakan di sekolah, yaitu bertempat di ruang guru SDN Wonokusumo 443 Surabaya. Audien yang hadir pada hari ini adalah sejumlah 14 orang guru dan tenaga pendidik dari SDN Wonokusumo 443 Surabaya. Langsung saja kita mulai kegiatan diseminasi kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita diberi kesempatan untuk hadir pada acara diseminasi aksi nyata tentang implementasi budaya profil di sekolah. Teman-teman, terima kasih sebelumnya dari Bapak Ibu Guru SDN Wonokusumo 4 menghadiri acara ini. Yang pertama acaranya adalah pembukaan, yang kedua adalah penyampaian materi diseminasi dari Bapak Andika, dan yang ketiga diskusi, yang terakhir adalah penutup. Sebelum kita mulai acara pada hari ini, marilah kita baca bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu langsung menuju ke acara diseminasi. Dipersilakan kepada Bapak Andika untuk menyampaikan materi ini. Terima kasih Bu Anta. Mohon izin Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Andika Dwi Hardana dari SDN Wonokusumo 443 Surabaya. Sini saya dalam rangka pendidikan guru penggerak angkatan 9, yaitu kelas 245. Pada hari ini saya ingin menyampaikan apa yang telah saya dapatkan di dalam pendidikan guru penggerak. Di sini kaitannya adalah tentang implementasi budaya positif di sekolah. Sebelumnya perlu saya sampaikan, di sini saya tidak bermaksud untuk menggurui atau lebih pintar atau bagaimana. Di sini kita sama-sama belajar, sama-sama sharing agar ilmu kita bisa bertambah sedikit. Oke, Bapak Ibu, di sini kita akan mulai langsung saja untuk diseminasi hari ini. Untuk kegiatan hari ini santai-santai saja. Nanti akan ada interaksi antara kita, diskusi tanya jawab saat penyampaian materi maupun nanti di akhir sesi. Yang pertama, Bapak Ibu, langsung kita mulai saja. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan. Tahukah Anda, pernahkah mempelajari tentang budaya positif? Mungkin ada Bapak Ibu yang lain sudah pernah mempelajari tentang budaya positif? Sudah. Apa yang Ibu Anita mungkin budaya positif itu? Budaya yang mengajak kita untuk bersikap yang baik. Oh ya, bagus sekali, luar biasa. Senang. Oke. Yang kedua, apakah budaya positif itu sama ya? Ya, sama. Sudah tahu jawabannya tadi, mengajak kita. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara menciptakan budaya positif di sekolah? Ini yang perlu kita tingkatkan ke depannya agar menciptakan suasana sekolah yang menyenangkan, ramah untuk anak, tidak ada kesan kekerasan dan lain-lain, karena saat ini banyak terjadi kasus-kasus yang mengatasnamakan kekerasan kepada anak. Selanjutnya, budaya positif. Di sini di dalam pendidikan guru penggerak kami menerima budaya positif adalah pewujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Jadi nilai-nilai baik yang secara universal menyeluruh ada di seluruh belahan bumi yang bisa diterapkan di sekolah kita. Pastinya
Ini harus kita terapkan kepada anak-anak supaya sekolah kita menjadi lebih baik lagi. Nah, di dalam budaya positif ini ada beberapa materi yang akan saya sampaikan. Yang pertama ada paradigma perubahan pembelajaran. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, kebutuhan dasar. Yang kelima, posisi kontrol, restitusi. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang terakhir, segitiga restitusi. Itu adalah beberapa materi yang akan saya sampaikan, saya sharing kepada Bapak Ibu semua. Baiklah, yang pertama Bapak Ibu, perubahan paradigma belajar dari lama ke baru. Mungkin saya akan tanyakan kepada Bapak Ibu guru tentang paradigma Bapak Ibu tentang belajar itu bagaimana setahu Bapak Ibu. Transfer pengetahuan, transfer ilmu. Kita sebagai guru kalau di lama itu sebagai apa ya? Yang utama ya Bu, berpusat pada guru. Berarti kalau yang baru sekarang lebih berpusat pada siswa. Betul sekali. Jadi perubahan paradigma yang baru ini, yang lama kita berpusat pada guru, sedangkan paradigma pembelajaran yang baru sekarang, semua aktivitas, semua kegiatan pembelajaran dipusatkan pada siswa. Nah, menurut Bapak Ibu, apa perubahan paradigma pembelajaran yang lama dan yang baru? Sudah disampaikan Bapak Ibu itu tadi bahwa yang berpusat lama berpusat pada siap. Kita lanjutkan. Nah, di sini kalau tadi berkaitan dengan kegiatan pembelajarannya, di sini pergeserannya. Perubahan paradigma pembelajaran ini merupakan pergeseran antara stimulus respon menjadi teori kontrol. Pembelajaran berdasarkan prinsip pembelajaran yang berpihak kepada murid dan berdiferensiasi, sehingga setiap murid akan belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk menjadi manusia yang bisa meraih keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya di masa depan nanti. Jadi di sini yang dimaksud pergeseran para pembelajaran dari lama ke baru ini ada dari stimulus respon menjadi teori kontrol. Apa saja itu? Nah, kita bahas selanjutnya. Nah, di sini. Jadi pergeserannya ada di beberapa poin ini. Yang pertama, dari stimulus respon ini adalah lama, teori kontrol yang baru. Yang pertama, realitas kebutuhan kita sama. Dulu kita menganggap bahwa kebutuhan setiap anak kita, semua orang itu sama. Tapi dengan paradigma yang baru itu berubah, bahwa realitas kebutuhan kita itu berbeda antara satu orang dengan lainnya. Dalam kurikulum Merdeka sudah dijelaskan dengan jelas bahwa kita harus merdeka mengajar. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Dulu kita berpikiran seperti itu, sekarang setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda-beda, gambaran kemampuan yang berbeda-beda. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar dapat berpandangan yang sama dengan kita. Dulu seperti itu, sekarang kita berusaha memahami pandangan orang lain. Yang ketiga, perilaku buruk dilihat dari dia sebagai suatu kesalahan. Sekarang semua perilaku itu memiliki tujuan. Kenapa perilaku itu bisa muncul, tujuannya seperti apa? Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Dulu seperti itu, kita harus kontrol orang lain. Tapi paradigma yang baru, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Saat ini Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi misalnya berkaitan. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Saat kita membujuk anak untuk melakukan suatu gagal, pasti kita memaksa memberikan hukuman. Itu paradigma yang lama. Kalau sekarang kita melakukan kolaborasi dan konsensus, menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Kalau dulu model berpikirnya menang atau kalah, ya udah menang atau kalah. Kalau sekarang modelnya berpikir menang, 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 dan menang. Itu adalah pergeseran paradigma pembelajaran dari yang lama ke baru.
positif, kita masuk ke disiplin positif. Kita tentunya sebagai pengajar membutuhkan siswa-siswa yang bisa mengikuti kegiatan peraturan di sekolah dengan baik, sehingga disiplin merupakan kunci agar kegiatan pembelajaran kita dapat berlangsung dengan baik dan tertib. Nah, di sini di pembelajaran paradigma pembelajaran yang baru kita mengenal tentang yang namanya disiplin positif. Disiplin positif merupakan yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara maupun Dian Gosen, di mana kedua pakar pendidikan mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan yang mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Kita namakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai-nilai kebajikan yang universal. Nah, itu adalah disiplin positif. Mungkin di sini saya akan bertanya sebelum ke materi selanjutnya. Di sini kita ada kata-kata nilai kebajikan yang universal. Di SD sudah ada peraturan dari pemerintah tentang nilai-nilai kebajikan yang harus kita anut. Kira-kira ada yang tahu, Bapak Ibu, Pak Khalid? Nilai kebajikan apa ya, Pak Khalid? Nilai kebajikan Pak Khalid? Nilai kebajikan itu apa, Pak Khalid? Kebijaksanaan, keberanian, jawab, tanggung jawab, Ibu Ana. Ada lagi? Kesabaran, profil pelajar Pancasila. Luar biasa. 2A. Oke, 2A menjawab profil pelajar Pancasila. Nanti itu kita cakupannya nilainya. Jadi kita nilai kebajikan itu tertera dalam standar pendidikan nasional. Jadi dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung, menghayati dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Untuk dapat menerapkan tujuan nilai mulia tersebut, maka seseorang pemimpin pembelajaran perlu berjiwa kepemimpinan sehingga dapat mengembangkan sekolah dengan baik agar terwujud suatu budaya sekolah yang positif sesuai dengan standar kompetensi pengelolaan yang telah ditetapkan. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang berharga. Bapak Ibu tadi sudah banyak menjawab berkarakter, disiplin, santun, bertanggung jawab, dan terakhir profil pelajar Pancasila. Nah, ini tadi yang sudah saya tanyakan di awal tadi. Bila kira-kira nilai kebajikan apa yang sesuai dengan siswa zaman sekarang tadi sudah disampaikan disiplin oleh 2A dengan profil pelajar Pancasila. Ini Pak Khalid hafal nilai-nilai profil pelajar Pancasila? Ada berapa Pak Khalid nilai pelajar Pancasila? 6 ya Pak Khalid. Nilai kebajikan yang kita harapkan dari anak-anak pada zaman sekarang adalah sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang memiliki 6 nilai. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri, kemudian bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Ini merupakan nilai-nilai kebijakan universal yang seharusnya dimiliki anak-anak dalam zaman sekarang. Pemerintah sudah membuat program-program kegiatan pembelajaran bagi siswa maupun guru agar bisa menularkan nilai-nilai kebajikan yang ada dalam profil pelajar Pancasila, sehingga pada anak-anak pada sekolah-sekolah sudah bisa mempelajari disiplin positif yang baik. Dari kedua materi tadi, apakah Bapak Ibu sudah memiliki gambaran tentang budaya positif? Kira-kira sudah ada gambaran tadi ya Bu Anita, budaya positif tadi tentang apa Bu Anita? Lupa saya Bu Anita. Oke,
Jadi poin-poinnya seperti itu ibu kegiatannya itu paradigma, disiplin disiplin positif. positif dan lain-lain kebajikan. Itu. Nah selanjutnya materi selanjutnya adalah yang berkaitan dengan budaya Islam, yaitu motivasi perilaku manusia. Seperti yang kita ketahui, manusia itu bertindak, melakukan sesuatu, melakukan aktivitas, kegiatan perilaku manusia tidak lepas dari yang namanya motivasi. Di sini dibagi menjadi 4 kegiatan. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama ada konsekuensi, hukuman, dan restitusi. Untuk yang pertama, 3 motivasi perilaku manusia. Kira-kira apa? Ada yang mungkin tahu? Kenapa manusia melakukan sesuatu itu, karena motivasinya apa? Kira-kira mencapai cita-cita. Oke, siap betul. Ada lagi? Untuk mendapatkan imbalan. Untuk mendapatkan imbalan, keingin-tahuan, Untuk menghindari hukuman. Untuk menghindari hukuman, Di sini ada 3 motivasi. Kemudian seperti yang kita ketahui, seringkali kita mungkin Bapak Ibu di sini tidak ada yang melaksanakan hukuman, tidak ada yang melakukan pada siswa. Hukuman ya. Kemudian ada yang namanya konsekuensi. Mungkin ada yang tahu konsekuensi itu apa? Akibat gimana? Ada lagi? Akibat pasti, akibat dari perilaku yang dilakukan. Dan yang terakhir restitusi. Ada yang tahu tentang restitusi? Saya juga pertama kali mendengar restitusi ini dari program kegiatan ini. Jadi pertama kali tahu tentang restitusi juga dari kegiatan ini. Langsung saja ya Bapak Ibu. Tentang 3 motivasi perilaku manusia tadi Bu Ana, Bu Pak A, Bu Anita telah menyampaikan. Jadi ada 3 motivasi manusia. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, jadi perilaku manusia itu awalnya berdasar seperti itu. Seperti anak-anak. Mengapa anak-anak itu datang ke sekolah memakai seragam lengkap, tidak datang terlambat? Kira-kira motivasinya apa? Menghindari hukuman. Nah, itu menghindari hukuman. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Itu motivasi yang kedua. Jadi anak berperilaku mengerjakan tugas, mengerjakan dengan baik, tepat waktu. Itu karena apa? Mereka ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Oh selamat dapat hadiah. Itu motivasi yang kedua. Jadi motivasi 1 dan motivasi 2. Dan ini adalah motivasi yang ketiga yang seharusnya dimiliki oleh anak-anak kita. Jadi bagaimana kita harus pentingnya menunjukkan yang ketiga ini. Jadi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Jadi motivasi dalam diri sendiri. Jadi anak-anak itu mau bekerja sendiri dari dalam diri, sudah dasar motivasinya dari sendiri itu yang harus kita tumbuhkan dari anak-anak. Jadi jangan hanya karena tidak ingin mendapatkan hukuman atau hanya ingin mendapatkan imbalan. Seperti mungkin di kelas Bapak Ibu juga pernah memberikan ribut bintang di kelas seperti itu. Nah, itu juga ada positif dan negatifnya. Positifnya memacu anak motivasinya untuk menjadi lebih tinggi, tapi negatifnya ada rasa kecemburuan dari anak-anak yang masih belum bisa. Seperti itu. Jadi yang paling penting ditunjukkan adalah nilai dari dalam mereka sendiri. Nah, ketiga motivasi perilaku tadi sangat erat kaitannya dengan ketiga faktor yang lain, yaitu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, di sini hukuman sangat jelas itu akan menciptakan identitas yang gagal, sedangkan konsekuensi dan restitusi akan menciptakan identitas yang sukses. Di sini hukuman pasti, contohnya sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Hukuman merupakan sesuatu yang menyakitkan bagi anak, akan memberkati hati sampai dewasa nanti. Pasti akan menunjukkan anak-anak yang memiliki identitas pemarah dan lain-lain. Sedangkan di identitas sukses harusnya konsekuensi
Tadi Abu Ana telah menyebutkan bahwa konsekuensi adalah akibat dari perilaku yang ditimbulkan. Kalau kamu seperti ini, konsekuensinya seperti ini. Itu merupakan kesepakatan yang sudah kita miliki, sepakati di aturan kelas. Namun di sini ada yang baru yang namanya restitusi. Restitusi adalah nanti membuat kesepakatan antara guru dengan siswa tentang perilaku yang dilakukannya. Di restitusi merupakan pilihan. Kalau kita di hukuman ini harus terjadi, di sini merupakan pilihan. Dan lain-lainnya, hukuman tidak nyaman, korban mendapatkan keadilan, murid akan tersakiti, perilakunya pasif agresif akan lebih meningkat, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut, berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Peraturannya adalah titik-titik, kamu harus titik-titik sesuai peraturan. Murid atau anak menjadi membenci peraturan, ini identitasnya akan pasti gagal. Karena di konsekuensi ada tidak nyaman, korban bisa diabaikan, murid dibuat tidak nyaman, dan selanjutnya. Dan yang paling baik ini adalah di restitusi, menguatkan untuk menjadi murid atau anak dalam waktu yang panjang. Korban mendapatkan ganti, murid akan mendapatkan penguatan, masalah terpecahkan, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus kepada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Pertanyaannya di sini, apa kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Murid akan menghormati dirinya sendiri dan orang lain. Di sini merupakan keterkaitan antara tiga motivasi perilaku dengan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, ini tadi di dalam identitas gagal tadi pasti kita menyebutnya hukuman tadi dengan hal-hal yang negatif. Awas ya kalau kamu dilakukan lagi, awas kamu. Nah, itu modelnya pemaksaan di luar kita. Jadi awas kamu mengakui lagi, pelakukan lagi, hukum kamu. Nah, itu pasti dikatakan anak yang buruk. Kalau netral di konsekuensi, lakukan apa yang saya lakukan. Kamu sudah begini, berarti kamu harus seperti ini. Kalau yang positif, apa hal yang ingin sesungguhnya kamu lakukan ketika membuat kesalahan? Kamu itu sebenarnya mau apa sih? Tujuanmu melakukan itu apa sih? Kebutuhanmu apa sih? Seperti itu. Nah, di sini tadi sesuai motivasi berperilaku manusia juga didasari dengan adanya 5 kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar di sini ada bertahan hidup, kasih sayang, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Untuk bertahan hidup, kira-kira apa yang tahu bertahan hidup itu artinya? Kebutuhan bertahan hidup itu apa? Makan. Siapa? Kasih sayang. Apa buat istilah kasih sayang itu biasanya? Suami. Oh, suami. Kasih sayang, anak, istri, ngoten nggih, suami. Kebebasan, kira-kira apa, Pak Hartono? Melakukan apa yang kita rindu. Bisa melakukan apapun yang diinginkan. Yang kelima, kesenangan. Apa yang disukai. Yang terakhir, penguasaan. Kita perlu berkuasa, kebutuhannya menguasai sesuatu, menguasai murid kalau di sini sekolah. Power ya. Jadi ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia untuk menjalani suatu kehidupan. Di sini ada pertanyaan. Dari 5 kebutuhan dasar manusia, manakah yang sudah dipenuhi oleh Bapak Ibu sekalian? Mungkin ada beberapa yang bisa menjawab. Bu Anita? 1 dan 5 tadi bertahan hidup dan power. Pak Kevin sudah sudah dipenuhi dengan kebutuhan itu. Mungkin ada yang lain? Pak Kali? Karena saya berangkat ke sini survive. Survival. Karena jalannya sangat jauh ya, jadi 5 kebutuhan dasar manusia itu harus kita penuhi agar terwujudnya motivasi perilaku yang baik dan tidak menyimpang. Kalau Pak Dika sendiri sudah berapa yang terpenuhi? Wah, kalau saya
masih melihatnya masih bertahan masih bertahan hidup aja. Kasih sayang masih dicari ya kasih sayang. Tapi sudah mendapatkan kasih sayang dari teman-teman. Kasih sayang dari orang tua itu Pak. Oke, betul sekali. Terima kasih banyak Bu Ica. Selanjutnya kita masuk ke materi selanjutnya tentang posisi kontrol guru, orang tua, dan atasan. Di sini apakah ada yang sudah mengetahui apa itu posisi kontrol? Belum. Ya, posisi kontrol merupakan posisi di mana kita bisa mengontrol orang lain ataupun diri sendiri. Di sini dari Dr. William Glaser dan Doster menjelaskan ada 5 posisi kontrol guru, orang tua, dan atasan. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Ini akan diingatkan di bawah Ibu ada 5 posisi kontrol. Di sini saya akan sedikit bertanya tentang posisi kontrol kita jika anak melakukan kesalahan berkaitan dengan disiplin positif. Kira-kira posisi kontrol Bapak Ibu itu sebagai mana? Apakah Bapak Ibu itu orangnya sebagai penghukum? Apakah sebagai orang yang membuat rasa bersalah? Apakah sebagai teman? Apakah sebagai pemantau? Dan apakah sebagai manajer? Nah, ini pertanyaan. Kira-kira kalau Pak Galih dari 5 posisi kontrol Pak Galih dalam menangani siswa yang kurang disiplin, Pak Galih sebagai posisi apa? Sebagai teman. Sebagai teman. Ada lagi Bu Adisti? Bu Ica? Sebagai ibu. Sebagai ibu. Sebagai ibu ada. Oke, ulangi lagi. Nah, di sini di posisi 5 posisi kontrol mungkin Bu Nur sebagai apa? Bu Nur sebagai pemantau. Bu Ana? Pemantau Kalau juga. saya mau berlima-limanya. Oh, Pak Devi kau baik terima-limanya. Jadi bisa dimanapun juga ya, Bu. Pada dihukum, Itu sebagai teman. Selanjutnya kita pantau kegiatan itu Bagaimana? Oh, jadi ya sebagai penghukum, ya sebagai teman, sebagai pemantau ya Pak Devi dan lain-lain. Jadi keseluruhannya dilaksanakan oleh Pak Devi. Oke, jadi di sini saya terlebih dahulu menjelaskan tentang 5 posisi kontrol itu. Yang pertama sebagai penghukum. Seorang penghukum itu bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa menyatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya, atau awas kamu saya jotos atau apa. Kamu selalu salah aja terus, selalu pasti, selalu terakhir selesai. Biasanya gitu kita minta anak-anak yang belum selesai nulisnya. Nah, itu berarti kita menunjukkan bahwa kita sebagai posisi kontrolnya penghukum. Dan itu posisi yang masih kurang baik untuk dilaksanakan. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Ada beberapa tipe guru yang seperti ini. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan dan membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, ibu sangat kecewa dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba? Kamu, kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini, nah pasti beberapa kali sering melakukan itu gitu. Nah, itu merupakan posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Itu
merupakan posisi kontrol berbuat rasa bersalah yang seharusnya jika masih kurang tepat untuk dilaksanakan dalam pelaksanaan disiplin positif. Dan yang selanjutnya adalah posisi kontrol sebagai teman. Di sini guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah diri bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan bapak. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Ini adalah posisi kontrol sebagai teman. Selanjutnya adalah posisi sebagai pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi. Kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Pertanyaan yang diajukan seorang pemantau, peraturannya apa ya? Ayo, kamu sudah tahu pasti. Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Itu adalah pertanyaan-pertanyaan guru sebagai seorang pemantau saat menegakkan disiplin positif. Dan yang terakhir, yang paling baik adalah manajer. Nah, posisi terakhir manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dengan demikian bisa jadi waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini kembali ke keyakinan kelas. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal apa yang menunjukkan apa kita dirinya. Ini adalah posisi yang paling baik kita sebagai seorang guru untuk menegakkan disiplin positif bagi anak. Jadi kelima posisi kontrol seperti tadi. Setelah kita mempelajarinya, akan saya tanyakan kembali, bagaimana Bapak Ibu setelah penjelasan, apakah posisi kontrol yang cocok untuk sekarang ini? Apa Pak tadi? Sebagai apa posisi yang cocok? Sebagai manajer. Ya, ini tepat sekali Pak Dali. Jadi kita sebagai guru harus bisa memposisikan diri sebagai seorang manajer dalam menegakkan budaya positif. Nah, materi selanjutnya ini biasanya sudah pasti semua guru mengaplikasikannya di kelas masing-masing, yaitu tentang keyakinan kelas. Sebelum masuk ini saya akan bertanya tentang bedanya hukuman konsekuensi belum aku lupa salah. Keyakinan kelas, apa itu keyakinan kelas Bapak Ibu? Keyakinan yang disepakati bersama. Mengapa tidak peraturan kelas saja? Kenapa harus keyakinan bukan peraturan? Kalau peraturan pemaksaan. Kalau peraturan pemaksaan, kalau keyakinan kesepakatan. Jadi ada dampak, ada akibatnya yang ditentukan oleh ketidakdisiplinan dan siswanya. Tepat sekali. Kalau peraturan merupakan aturan-aturan yang dibuat satu pihak oleh guru, sedangkan kalau keyakinan itu merupakan aturan-aturan yang dibuat bersama, baik guru maupun siswa diyakini bersama dan diterapkan secara bersama-sama. Itu adalah keyakinan kelas. Suatu keyakinan yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun
lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan, apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut, apa tujuan utamanya, dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Keyakinan kelas merupakan salah satu cara menciptakan budaya positif dalam bentuk nilai-nilai kebajikan. Itulah keyakinan kelas. Di sini saya akan memberikan sedikit, mungkin ada video dari saya tentang pembuatan keyakinan kelas yang saya terapkan di kelas saya. Kita sebentar ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo anak-anak. Alhamdulillah, hari ini kita ketemu lagi ya. Kelas apa ini? Oke, sebelum memulai pelajaran, kita semangat ya. Semangat semua kan? Masih yel-yelnya sekolah? Yang semangat ya. WK4. Selalu semangat ya. Nah, untuk itu kita mulai pelajarannya. Sebelum itu kita di sini akan berlatih. Berlatih apa Pak Andika? Berlatih membuat keyakinan kelas. Kira-kira siapa yang tahu keyakinan kelas itu apa? Disiplin. Apalagi lagi? Ya, yang lainnya. Aturan kelas. Nah, dulu kita kenal aturan kelas itu ya. Apa Kalista? Iya, menghormati guru itu nanti salah satunya ya. Nah, keyakinan kelas merupakan keyakinan yang kita sepakati bersama antara kalian dan Pak Andi, dan tentunya harus dikerjakan oleh kita semua, baik Pak Andika, baik kalian, dan Bapak Ibu guru lain yang masuk ke kelas ini. Nah, itu merupakan keyakinan kelas, dan keyakinan kelas itu berkaitan dengan disiplin. Nah, siapa kelas kita yang gak disiplin biasanya? Siapa? Fahri gak disiplin. Malik gak disiplin. Ya gak disiplin Pak. Gak pakai apa ini? Aduh. Tadi pagi yang terlambat siapa? Nah, itu salah satu bentuk tidak disiplin. Nah, untuk itu di sini kita akan membuat apa tadi? Pinter. Keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas. Kira-kira hal apa saja yang bisa kita yakini agar pelajaran di kelas kita dapat berlangsung dengan baik? Mandiri. Oke, kita tulis. Katanya Kalista ada mandiri. Angkat tangan dulu. Laura? Pinter. Berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. Ada lagi? Ya, Akila?
depan. Siapa lagi? Haikal, menghormati guru. Siapa lagi? Vina? Oke, menghargai teman. Ada lagi kah? Ya, Lima. Datang tepat waktu, pinter. Ada lagi? Oke, jadi di sini kita lihat pertama keyakinan kelas kita ada apa? Oke, kemudian pintar, yang ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan. Oke ya, anak-anak di kelas kita sudah membuat 8 keyakinan yang harus kita yakini bersama. Nah, yang harus kita yakini bersama dan dipatuhi dan diikuti, sehingga kegiatan pelajaran kita dapat berlangsung dengan baik. Pinter ya, kelas 4B bisa kan? Selalu semangat, selalu meyakini keyakinan Oke, terima kasih. Hari ini kita telah membuat keyakinan kelas, di mana keyakinan kelas ini harus selalu kita pegang, kita yakini, dan kita laksanakan. Pak, gimana jika ada yang melanggar, Pak? Nah, tentunya nanti ada nanti hukumannya nanti kita berbincang-bincang, berdiskusi. Semisal Fahri melakukan pelanggaran, nanti diskusi sama Pak Andika. Fahri, kamu melanggar keyakinan kelas kita. Nah, sebaiknya apa yang kamu lakukan? Nah, seperti itu ya. Siap ya? Bisa ya? Bisa. Kita pintar semua kelas 4B. Mungkin cukup sekian dari Pak Andika. Hari ini kita telah membuat keyakinan. Semoga kedepannya bisa berjalan lebih baik lagi dan kita akan melanjutkan pelajaran selanjutnya. Terima kasih Pak Andika akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu itu merupakan contoh dari kita membuat keyakinan di kelas. Jadi mungkin Bapak Ibu pasti sudah membuat keyakinan di kelas masing-masing dan bisa menerapkannya. Selanjutnya materinya adalah tentang segitiga restitusi. Jadi bagaimana kita menangani anak-anak dalam melanggar disiplin positif. Kita mengenal yang namanya segitiga restitusi. Di sini saya juga baru pertama kali mendengar tentang segitiga restitusi ini dari kegiatan ini. Lalu apa sih segitiga restitusi itu? Diane Dosen dalam buku Restitution Restruction School Discipline 2021 telah merancang sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi bernama segitiga restitusi atau restitution triangle. Nah, di sini segitiga restitusi memiliki tahap-tahap atau langkah-langkah. Nah, di sini tahapan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Pada kegiatan menstabilkan identitas ini, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi saat anak melakukan kesalahan, hal yang pertama kita lakukan adalah menstabilkan identitas anak dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Setiap orang pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Yang kedua, tahapan kedua adalah validasi tindakan yang salah. Pada kegiatan atau tahapan ini, beberapa pertanyaan yang muncul yaitu kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan ini. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu ada di tahapan kedua, yaitu validasi tindakan yang salah. Dan
Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Karena kita sudah membuat keyakinan kelas yang disepakati bersama, di akhir kita harus menanyakan kembali, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, kamu ingin menjadi orang seperti apa. Itu merupakan langkah-langkah tahapan dari segitiga restitusi guna untuk melakukan penanganan kepada anak-anak yang melanggar disiplin positif. Nah, di sini saya juga akan memberikan sebuah contoh dari penerapan segitiga restitusi. Kita saksikan bersama-sama kembali, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andika Dwiardana, calon guru penggerak angkatan 9 dari SDN Wonokusumo 443 Surabaya, kelas 245. Pada hari ini saya akan mencoba mempraktekkan kegiatan demonstrasi kontekstual, yaitu penerapan segitiga restitusi. Segitiga restitusi merupakan proses dialog yang dilakukan guru atau orang tua agar dapat menjadikan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi memiliki langkah-langkah atau tahapan-tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Pada langkah pertama, menstabilkan identitas, hal ini berprinsip pada membuat kesalahan merupakan bagian dari pembelajaran. Oleh karena itu, guru harus bisa membantu menggeser identitas gagal pada anak menjadi identitas yang sukses. Tahap kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Pada langkah ini berpihak pada perilaku anak muncul karena untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Di sini guru harus menjadi proaktif dalam mengenali dan memahami kebutuhan murid. Langkah ketiga adalah menanyakan keyakinan. Di sini guru memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna dan memunculkan motivasi intrinsik, kemudian mengaitkannya dengan keyakinan yang dimiliki oleh anak. Kasus pertama pada hari ini adalah salah satu siswa kami yang bernama Ananda Ishak bertengkar dengan Bima karena dia diganggu saat pelajaran berlangsung. Karena sudah merasa jengkel dengan Bima, akhirnya Ishak memukul Bima saat jam istirahat. Berikut skenario penyelesaian masalahnya. Hari ini
Kasus kedua, di sini Ananda Bima diketahui datang terlambat ke sekolah. Dia datang sangat terlambat, yaitu pukul 8 pagi, sehingga Ananda Bima tertinggal materi pelajaran yang telah dimulai dari awal. Berikut skenario penyelesaian masalah dari Ananda Bima. Yang
perilaku anak yang melanggar disiplin tidak serta-merta kita melihatnya dari sisi negatifnya saja, tapi kita harus melihat dari sisinya anak. Kenapa mereka bisa melakukan kesalahan tersebut? Ternyata ada hal-hal yang mendasari atau memotivasi mereka melakukan kesalahan tersebut. Dari kesalahan tersebut kita harus bisa mengambil sisi positifnya dan bisa membuat mereka bertanggung jawab dengan kesalahan yang mereka lakukan, yaitu dengan cara segitiga restitusi dan meyakinkan mereka untuk meyakini keyakinan kelas yang sudah dibuat bersama-sama. Jadi seperti itu hal-hal yang harus kita lakukan dalam melakukan tindakan penanganan kepada anak-anak yang melanggar disiplin positif. Nah, bagaimana Bapak Ibu, siapkan menyelesaikan permasalahan dengan tahapan segitiga restitusi dengan anak-anak zaman sekarang? Kira-kira bisa nih Bapak Ibu? Siap. Kesannya lebih baik seperti itu. Jadi itu merupakan budaya-budaya positif, disiplin positif yang harus kita implementasikan di sekolah agar sekolah kita menjadi lebih baik lagi. Anak-anak juga bisa menumbuhkan disiplin positif dari mereka, diri dalam mereka sendiri, sehingga tidak ada kesan pemaksaan dari orang lain. Jadi bisa tumbuh dari diri sendiri, sehingga disiplin itu nyantol terus-menerus, berakar terus-menerus kepada anak-anak sampai sepanjang hayat. Jadi di sini kita telah sepakat bahwa kita harus terus melaksanakan keyakinan atau disiplin positif kita sepanjang hayat setiap hari kepada anak-anak kita. Oke. Terima kasih Bapak Ibu untuk kegiatan hari ini kita lalui dengan baik. Untuk itu selanjutnya apakah ada yang memberikan pertanyaan? Mungkin Bu Anita? Sudah paham Bu Anita? Sudah. Oh sudah, terima kasih Bu Anita. Pak Khalid juga sudah paham seperti ini. Sudah paham Bu Anita dengan materi kita disiplin positif. Kira-kira Pak Khalid sudah bisa menerapkan penanganan masalah dengan segitiga restitusi? Bisa. Ya bisa. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kegiatan hari ini. Semoga yang saya sampaikan merupakan sharing dari saya, sehingga kita bisa bersama-sama menerapkan atau mengimplementasikan budaya positif di sekolah kita, sehingga sekolah kita bisa menjadi lebih baik lagi. Saya akhiri, saya mohon maaf apabila dalam penyampaiannya ada salah-salah kata yang saya sengaja. Terima kasih, mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada Bu Anita. Terima kasih pemaparan yang sangat luar biasa dari Bapak Anja. Minta tepuk tangan ya Bapak Ibu. Terima kasih Bapak. Dari Pak Dika kita tahu bahwa jadi guru tidak mudah ya Pak Ibu. Gak boleh marah nggak oleh. Padahal anak ya kadang perlu dimarahi. Tapi jadi guru itu semakin lama nggak semakin mudah tapi semakin sulit. Semoga kita semua diberikan kesehatan, kesabaran dan kekuatan untuk menghadapi ini semua. Terima kasih Pak Dika. Ya sedikit. Terima kasih Bapak Ibu. Acara hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum acara kita akhiri, mohon maaf jika saya sendiri dapat kesalahan, Pak Dika ada kesalahan atau mungkin jawabannya